Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Mari sama-sama kita perhatikan tayangan berikut ini. Baik, sistem peredaran darah pada manusia. Ini yang akan kita pelajari karena hampir 90% lebih badan kita terdiri dari darah. Perhatikan gambar. Sekarang apa pendapat anak-anak? Di sini anak-anak lihat ada seorang anak yang sedang bermain sepatu roda. Kemudian anak ini terjatuh dan luka di sini. Nih luka, ada darahnya di sini. Pertanyaannya, apakah darah tersebut bisa berhenti mengalir? Nah, anak-anak pasti jawabnya bisa. Coba bayangkan kalau darah ini tidak bisa berhenti mengalir. Pasti anak tersebut atau kita akan kekurangan darah. Maka dari itu kita wajib bersyukur bahwa Tuhan telah menciptakan pembekuan darah pada diri kita ini. Sekarang perhatikan gambar di sini. Di sini sama-sama juga dua orang ini juga mengeluarkan darah. Ya. Tetapi apa perbedaannya? Perbedaannya untuk yang di sini adalah donor darah. Donor darah. Jadi darah yang ada di dirinya dikeluarkan sehingga nanti jika ada yang membutuhkan, darah tersebut bisa diberikan kepada orang yang memang mungkin golongan darahnya sama atau yang bisa menjadi menerima darahnya. Ya, itu sama-sama mengeluarkan tapi ada perbedaannya. Sekarang apa fungsi darah bagi organ kita? Apa saja yang berperan di situ? Darah kita itu pertama mengangkut nutrisi. Yang kedua oksigen. Kemudian yang ketiga hormon. Yang keempat senyawa kimia ke seluruh tubuh. Yang kelima karbon dioksida. Yang keenam sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, untuk melakukan fungsi tersebut pasti melibatkan berbagai organ dalam tubuh kita. Nah, organ apa saja yang terlihat? Mari sama-sama kita simak. Nah, di sini anak-anak bisa simak struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Yang pertama darah. Darah itu merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen sekunder. Plasma dan elemen sekunder. Komponen plasma darah beserta strukturnya ini. Plasma ini terdiri dari apa ini? Di sini ada. Komponen plasma 55%, ada air 90-92%. Kemudian zat-zat yang terlarut apa saja gitu. Protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolisme, hormon, dan gas. Strukturnya, cairannya berwarna kuning pucat. Nah, sekarang pada sel-sel darah, struktur pada sel-sel darah itu ada eritrosit, darah merah, leukosit, darah putih, dan trombosit, keping-keping darah. Di sini anak-anak bisa dilihat. Eritrosit itu per milimeter kubik jumlahnya 5-6 juta. Leukosit 5-10 ribu. Trombosit 250-400 ribu. Jadi anak-anak tahu di sini yang mempunyai peran paling banyak di tubuh kita adalah eritrosit atau darah merah karena 5-6 juta. Nah, apa fungsinya?
Fungsi eritrosit, sel darah merah itu untuk transport oksigen dan karbon dioksida. Jadi untuk transport O2 dan CO2. Apa fungsi leukosit darah putih? Fungsi leukosit itu kekebalan tubuh. Jadi kalau leukositnya menurun, kekebalan tubuhnya juga menurun. Apa fungsi trombosit tadi? Trombosit itu untuk membekukan darah. Itu fungsinya. Kemudian darah itu tadi tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Nah ini anak-anak bisa lihat sel-sel darah tadi ada keping darahnya, ada sel darah putih, ada sel darah merah. Secara normal 99% sel-sel darah tersusun dari 1 sel darah merah eritrosit seperti tadi, 2 sel darah putih leukosit, dan 3 keping darah atau trombosit. Jadi ada 3, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sekarang kita bicara tentang plasma darah. Plasma darah itu 91,5% air dan 8,5% zat terlarut. Zat terlarutnya apa? Tadi sudah ya, protein dan zat-zat lain. Nanti dilihat kembali. Kemudian protein yang terlarut dalam plasma itu apa? Albumin, fibrinogen, dan globumin. Albumin, fibrinogen, dan globumin. Zat yang terlarut dalam plasma darah itu apa saja yang terlarut? Itu sari makanan, mineral, hormon, antibodi, sisa metabolisme, urea dan karbon dioksida. Sisa metabolisme itu kalau anak-anak makan, diolah dulu dalam tubuh, kemudian sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh, tetapi yang tidak berguna nanti akan dikeluarkan. Itu sisa metabolisme. Kemudian kita bahas satu-satu. Sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit itu seperti ini. Bentuknya bulat, pipih dengan bagian tengahnya cekung atau bikonvat. Ini kalau dilihat dengan mikroskop ini bentuk sel darah merah kita. Ya, tidak memiliki inti sel. Warnanya merah disebabkan adanya Hb, hemoglobin. Apa itu Hb, Bu? Hemoglobin itu protein yang banyak mengandung unsur besi. Jadi di dalam sel darah merah kita itu ada Hb-nya. Hemoglobinnya yang banyak mengandung unsur besi. Hb dalam eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel seluruh tubuh dalam bentuk oksihemoglobin. Jadi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Dan mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru dalam bentuk karbaminohemoglobin. Ya. Jadi kalau dari paru-paru dia itu mengangkut oksigen, kalau menuju ke paru-paru bentuknya karbaminohemoglobin. Jadi anak-anak jangan sampai salah. Berikutnya, sel darah putih atau leukosit ini memiliki bentuk yang tidak tetap dan memiliki inti nih di sini ini. Sel darah putih ini kan dibedakan merah dan putih. Fungsi sel darah putih melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam tubuh terjadi peningkatan jumlah leukosit, kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Jadi kalau sel darah putihnya meningkat, kemungkinan terjadi infeksi pada tubuh kita. Nah, sekarang karakteristik jenis-jenis darah putih itu apa saja?
Jenis sel-sel darah putih ada granulosit, ada agranulosit. Granulosit itu ada eosinofil, ini eosinofil bentuknya. Karakteristiknya mengandung granula berwarna merah, ini granulanya berwarna merah, fungsinya pada reaksi alergi terutama infeksi cacing. Kemudian basofil, ini basofil. Mengandung granula berwarna biru, fungsinya untuk reaksi alergi juga. Ini, tapi warnanya kalau basofil biru. Kemudian neutrofil disebut juga sebagai sel-sel PMN, polimorfonuklear. Fungsinya sebagai fagosit, menyerang patogen. Ya, menyerang patogen ini bentuknya berbeda kan? Kemudian yang kedua, agranulosit. Agranulosit itu ada dua, yaitu limfosit dan monosit. Limfosit, anak-anak perhatikan ini limfosit, terdiri atas dua jenis, yaitu sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Jadi kan salah satu fungsi sel darah tubuh, sel darah putih adalah menjaga kekebalan tubuh. Kemudian monosit adalah leukosit yang berukuran paling besar. Fungsinya untuk mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan memberikan perlawanan imunologis atau kekebalan. Jadi yang memberikan perlawanan pada kekebalan imunologi itu pada monosit. Nah, sekarang keping darah atau trombosit. Itu proses pembekuan darah saat terjadi luka. Seperti tadi, ketika ada anak jatuh, maka trombositnya akan bekerja. Di sini. Bagaimana bentuknya, Bu? Bentuknya ada yang bulat, kemudian ada yang oval, kemudian ada yang memanjang. Ini bentuk dari trombosit. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per milimeter kubik darah. Umurnya berapa, Bu, trombosit itu? Pada umumnya umurnya hanya 5 sampai 9 hari. Nah, bagaimana proses pembekuan darah ketika ada yang terluka atau misalnya anak-anak kena pisau, itu kan keluar darah. Bagaimana kok tiba-tiba bisa darahnya membeku, berhenti mengalir? Ini mekanisme pembekuan darah. Trombositnya pecah. Ketika trombosit pecah, maka mengeluarkan yang namanya trombokinase. Kemudian membentuk protrombin dengan batuan Ca, kalsium, dan vitamin K menjadi trombin. Nah, trombin ini akan membentuk fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Jadi anak-anak lukanya itu akan tertutup kembali. Karena ada fibrinogen yang berubah menjadi fibrin. Nah, seperti ini. Ketika anak-anak bisa perhatikan di sini, ketika jaringan rusak ini pembuluh darahnya, trombositnya akan pecah. Nah, kemudian faktor terjadi tadi, akhirnya protrombin, trombin, fibrinogen, fibrin, kemudian jaringan ini bisa menutup kembali. Oke. Berikutnya, kita harus kenal golongan darah. Nah, anak-anak udah tahu kan golongan darahnya apa? Atau mungkin ada yang belum tahu? Nah, itu harus anak-anak tahu ya. Penggolongan darah. Darah itu ada golongan darah A. Nah, golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, sekarang kalau golongan darah A, kalau kita golongan darahnya A, siapakah yang bisa memberikan donor ke kita? Darah yang masuk ke kita itu harus golongan darahnya apa? Harus golongan darahnya sama, A atau O. Ya, bisa A atau O.
Kalau golongan darah B, Bu, ya begitu. B dulu, kalau B tidak ada maka yang bisa O. Ya. Kalau golongan darah AB, Bu, golongan darah pendonornya bisa A, bisa B, bisa O. Nah, ini yang kasihan golongan darah O. Karena golongan darah O itu dia suka memberikan darahnya kepada siapa saja, tetapi dia hanya bisa menerima dari golongan darah yang sama. Hanya golongan darah pendonornya juga harus O. Tuh. Kemudian tadi ada beberapa organ yang fungsinya untuk menyebarkan darah merah. Nah, nih jantung, ada jantung. Berfungsi memompa darah, ini jantung kita. Terdiri ada 4 ruangan. Ada serambi kiri, ada serambi kanan, ada bilik kiri, ada bilik kanan. Nanti anak-anak bisa diperhatikan di sini. Ada serambi kanannya, ada bilik kanan, ada serambi kiri, ada bilik kiri. Nah, kemudian darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri sehingga banyak mengandung oksigen. Nah, di sini banyak mengandung oksigen. Dari serambi kiri turun melalui katup bikuspidalis menuju bilik kiri. Akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Nah, nanti anak-anak bisa perhatikan di sini ya. Kemudian, detak jantung secara otomatis. Maka kita wajib bersyukur Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita sampai saat ini. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Nah, ini perbedaannya anak-anak bisa lihat. Perhatikan sebentar di sini. Tempatnya pembuluh nadi itu agak tersembunyi di dalam tubuh. Kalau pembuluh balik dekat dengan permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Kalau pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Aliran darahnya meninggalkan jantung, pembuluh balik menuju jantung. Denyutnya terasa, kalau pembuluh balik tidak terasa. Katupnya satu pada pangkal jantung, banyak di sepanjang pembuluh kalau vena. Darah yang keluar, pembedanya darah yang keluar, pada pembuluh nadi itu darahnya memancar, dan pada pembuluh vena itu darahnya tidak memancar. Baik anak-anak, kita sampai di sini dulu tentang pembuluh darah. Nanti kita akan lanjutnya kembali. Semoga anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Oke, kita ketemu lagi. Sampai jumpa.